Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trina Pikarani dengan NIM D500-23005 dari Program Studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru dosen sekalian serta rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Optimasi konsentrasi katalis kalsium oksida dari cangkang kerang hijau pada reaksi transesterifikasi minyak jelantah. Untuk memahami dasar penelitian ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Kebutuhan energi terus meningkat, sementara cadangan energi fosil itu semakin menurun. Salah satu energi alternatif yang berpotensi dikembangkan adalah biodiesel. Minyak jelantah dipilih sebagai bahan baku karena masih mengandung trigliserida yang dapat dikonversi menjadi biodiesel. Seperti yang tertera pada slide, saya telah mencantumkan grafik konsumsi minyak goreng Indonesia dengan rentang tahun 2020 sampai 2023. Yang total kebutuhan minyak goreng rumah tangga nasional itu sekitar 2,66 juta ton per tahunnya pada tahun 2023, yang memiliki estimasi potensial menjadi minyak jelantah sebesar 20-30%. Selain bahan baku biodiesel, penelitian ini juga membutuhkan katalis yang efektif dan ramah lingkungan. Cangkang kerang hijau mengandung CaCO3 lebih dari 95%. Melalui proses kalsinasi CaCO3 dapat diubah menjadi CaO yang bersifat basa dan dapat digunakan sebagai katalis heterogen. Katalis heterogen memiliki kelebihan karena mudah dipisahkan dari produk dan dapat kita recycle. Namun, penggunaan katalis heterogen ini dilakukan untuk mengatasi beberapa kelemahan katalis yang umum digunakan saat ini, yaitu katalis homogen seperti NaOH dan KOH memiliki aktivitas reaksi yang tinggi, namun katalis tersebut dapat menyebabkan pembentukan sabun atau reaksi saponifikasi, yang di mana itu sulit dipisahkan dari produk biodiesel yang menghasilkan limbah cair dari reaksi tersebut, serta tidak dapat kita recycle kembali, walaupun reaksinya itu berjalan dengan cepat. Lalu, oleh karena itu diperlukan alternatif katalis yang lebih ramah lingkungan, yaitu katalis CaO dari cangkang kerang hijau. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya rumuskan beberapa pertanyaan penelitian untuk rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh konsentrasi katalis CaO terhadap yield biodiesel? Yang kedua, pengaruh konsentrasi katalis terhadap kualitas biodiesel yang dihasilkan. Lalu yang terakhir, konsentrasi katalis optimum yang mampu menghasilkan biodiesel terbaik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya melakukan identifikasi research gap dan novelty penelitian. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konsentrasi katalis optimum itu umumnya berasal pada kisaran 5-7%. Namun, variasi konsentrasi yang digunakan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variasi yang lebih luas, yaitu 1%, 3%, 5%, 7%, dan 9%. Tujuannya adalah untuk memperoleh titik optimum yang lebih spesifik dan akurat. Berdasarkan gap tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian berikut ini. Tujuan penelitian dapat mengetahui pengaruh konsentrasi katalis CaO terhadap yield dan karakteristik biodiesel. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menentukan konsentrasi katalis optimumnya. Hipotesis penelitian adalah variasi konsentrasi katalis memberikan pengaruh terhadap kualitas dan kuantitas biodiesel yang akan dihasilkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan variabel penelitian sebagai berikut ini. Variabel bebas, yang merupakan penelitian ini digunakan katalis CaO yang sebesar rentang tersebut, seperti yang ada pada slide. Lalu, variabel terikat yang diamati adalah yield biodiesel, densitas, viscositas kinematik, dan bilangan asam. Untuk variabel kontrolnya meliputi suhu reaksi sebesar 65 derajat Celcius, rasio mol metanol per minyaknya adalah 9:1, waktu reaksinya sebesar 120 menit, dengan kecepatan pengadukan yaitu 600 rpm. Setelah variabel ditentukan, selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat utama yang digunakan adalah Maltose furnace, labu leher 3, reflux condenser, hot plate magnetic stirrer, corong pisah, dan rotary evaporator.
Marvel furnace digunakan untuk proses kalsinasi cangkang kerang hijau menjadi CaO, yang dimana itu sebesar 900 derajat Celcius. Tabung leher 3 digunakan sebagai reaktor proses sterifikasi. Corong bisa digunakan untuk memisahkan biodiesel dan gliserol, sedangkan rotary evaporator itu digunakan apabila diperlukan proses penghilangan untuk sistem metanol dari biodiesel hasil reaksi tadi. Setelah alat dan bahan disiapkan, penelitian dilakukan melalui tahapan berikut ini. Penelitian diawali dengan preparasi minyak jelantah, selanjutnya dilakukan preparasi cangkang kerang hijau yang meliputi pencucian, pengeringan, dan pengecilan ukuran. Cangkang yang telah dipersiapkan kemudian dikalsinasi pada suhu 900 derajat Celcius selama 3 jam untuk menghasilkan katalis CaO. Katalis yang diperoleh digunakan dalam proses transesterifikasi minyak jelantah. Setelah reaksi selesai, dilakukan pemisahan biodiesel dan gliserol menggunakan corong pisah. Biodiesel kemudian dimurnikan dan dilakukan analisis karakteristik produk. Karena fokus utama penelitian ini adalah proses transesterifikasi, pada proses transesterifikasi saya akan menjelaskan pada next selanjutnya. Nah, proses transesterifikasi merupakan inti dari penelitian ini. Pada proses tersebut, trigliserida yang terdapat dalam minyak jelantah itu bereaksi dengan metanol menggunakan bantuan katalis CaO. Reaksi yang terjadi adalah yang saya cantumkan pada slide berikut ini. Metil ester merupakan biodiesel sebagai produk utama, sedangkan gliserol merupakan produk sampingnya. Pada penelitian ini, katalis CaO berfungsi menyediakan situs basa aktif yang membantu mempercepat reaksi. Peningkatan konsentrasi katalis akan meningkatkan jumlah situs aktif sehingga konsentrasi biodiesel, sehingga konversi biodiesel diperkirakan itu akan meningkat. Namun, apabila konsentrasi katalis terlalu tinggi, partikel katalis dapat mengalami aglomerasi sehingga luas permukaan aktif itu akan berkurang dan perpindahan massa menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penentuan konsentrasi katalis optimum. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap satu faktor dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga total percobaan yang dilakukan adalah 15 percobaan. Setelah seluruh percobaan selesai dilakukan, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode statistik. Data yang diperoleh berupa yield biodiesel, densitas, viskositas kinematik, dan bilangan asam. Tahapan pertama adalah perhitungan parameter biodiesel. Selanjutnya, dilakukan uji normalitas dan one-way ANOVA untuk mengetahui pengaruh konsentrasi katalis terhadap parameter yang diamati. Apabila terjadi perbedaan yang signifikan, maka dilakukan uji lanjut ke KHSD. Hasil tersebut digunakan untuk menentukan konsentrasi katalis optimum. Untuk penelitian direncanakan berlangsung selama 2 bulan. Tahapan penelitian meliputi persiapan alat dan bahan, sintesis katalis, proses transesterifikasi, analisis karakteristik biodiesel, analisis statistik, dan penyusunan laporan penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan konsentrasi katalis CaO optimum yang memberikan yield biodiesel tertinggi. Selain itu, biodiesel yang dihasilkan diharapkan memenuhi standar SNI dengan nomor 7182 pada tahun 2015. Penelitian ini juga diharapkan mampu menunjukkan bahwa limbah cangkang kerang hijau dapat dimanfaatkan sebagai katalis heterogen yang efektif serta ramah lingkungan. Ini adalah grafik kenaikan konsentrasi katalis hingga mencapai titik optimum, kemudian menurun akibat aglomerasi katalis pada konsentrasi yang terlalu tinggi, bila itu terlalu tinggi. Rekomendasi penelitian selanjutnya, optimasi rasio mol itu metanol terhadap minyak dan waktu reaksi. Karakterisasi katalis menggunakan XRD, FBR, SMEDS, dan BEC. Untuk selanjutnya ini adalah referensi yang digunakan berasal dari jurnal internasional, standar nasional Indonesia, serta data pendukung dari instansi terkait yang relevan dengan penelitian biodiesel dan katalis CaO, yaitu BPS, serta Badan Standarisasi Nasional.
Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.